Gaur tak mau mengalah. Ger 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 ger. Gaur memamerkan giginya ke arah rombongan sumo yang telah sampai di depan kamar Zhao Jian. Walaupun Gaur hanya bis anjing berbulu hitam ranah spirit, ia tetap terlihat garang dan tak membiarkan rombongan ranah Tianzun di hadapannya memasuki kamar tuannya yang mengeluarkan suara desahan sepanjang malam. Sumo sangat jengkel dengan ulah Gaur, tetapi mereka tidak bisa membunuhnya karena Penatua Beastmaster sangat menginginkan bis anjing berbulu hitam itu. Menyingkirlah dan jadilah anjing yang baik, maka aku akan menyerahkanmu pada Penatua Beastmaster dengan tubuh yang utuh. Ancam Sumo sembari mengeluarkan niat membunuh yang membuat Gaur tertekan dan kesulitan bernapas. Aku tidak bisa membiarkan kalian masuk karena aku telah berjanji pada Tuan Jian untuk tak membiarkan siapapun mengusik waktu istirahatnya. Sahut Gaur memaksakan diri melawan tekanan niat membunuh dari Sumo. Namun, hal itu tak semudah keinginannya karena akibatnya ia memuntahkan darah dan tersungkur ke lantai. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Pintu kamar terbuka dan sosok tampan yang mengenakan jubah dengan lambang kekaisaran Jiang tersenyum ke arah Gaur. Maafkan aku Tuan Jian. Aku tak dapat menghadang mereka. Gaur berkata dengan suara yang sangat lemah dan hampir tak terdengar. Gadis bodoh. Tidurlah, biarkan tuanmu ini yang akan menghukum para perusuh ini. Sahut Zhao Jian menjentikkan jari tangannya. Energi spiritual angin kemudian membalut tubuh Gaur dan membawanya ke dalam kamar. Berikan Gaur pil penyembuhan Ruer. Seru Zhao Jian pada Jiang Rou yang langsung membaringkan tubuh Gaur di atas tempat tidur. Sebelum jatuh pingsan, Gaur sempat mendengar ucapan Zhao Jian yang memanggilnya sebagai gadis padahal seharusnya ia dipanggil bis betina, sehingga ia sangat senang sekali karena merasa tidak diperlakukan seperti budak rendahan yang hanya dimanfaatkan kekuatannya saja. Untung saja dia hanya terkena tekanan niat membunuh saja dan tidak mengalami luka-luka, sahut Jiang Rou yang langsung mengeluarkan pil penyembuhan. Zhao Jian menghela napas lega karena Gaur tidak menderita luka dalam atau mengalami kerusakan meridian maupun dantian. Kalian pasti antek-antek yang sama dengan Fang Huang, kan? Kata Zhao Jian sembari mengeluarkan aura ranah Sein yang baru saja ia capai. Kalau rombongan sumo datang setengah batang dupa yang lalu maka pertarungan ini akan menguntungkan mereka karena mereka menang jumlah. Itu pun bila Zhao Jian tidak mengeluarkan valet atau bis kupu-kupunya. Sumo terkejut merasakan tekanan dari aura ranah Sein milik Zhao Jian. Bukankah saat di restoran tadi pagi ia masih ranah Tianzun, bagaimana mungkin ia tiba-tiba mencapai ranah Sein? Gumamnya ketakutan. Sumo mundur beberapa langkah dan menghunus pedangnya. Rekan-rekannya terlihat juga ketakutan dan tidak memiliki niat bertarung lagi. Jangan takut, kita memiliki jumlah yang lebih banyak. Kalau kita menyerangnya bersama-sama maka dia pasti akan kalah. Seru Sumo membangkitkan moral bertarung rekan-rekannya. Benar juga. Dia mungkin baru saja mencapai ranah Sein, maka energi spiritualnya pasti masih lemah dan ini adalah kesempatan kita mengalahkannya. Iya, ayo maju. Rekan-rekan sumo melompat ke arah Zhao Jian sembari mengayunkan senjata masing-masing yang mengandung energi spiritual. Namun, tanpa mereka sadari sumo ternyata malah melarikan diri meninggalkan mereka. Sudut bibir sumo memancarkan seringai tipis dan berkata dalam benaknya, aku akan selalu mengingat pengorbanan kalian teman-teman, terima kasih telah berjuang bersamaku. Zhao Jian tersenyum sinis dan menggunakan teknik meringankan tubuh yang digabungkan dengan energi spiritual angin sehingga gerakannya sangat cepat, bahkan rekan-rekan sumo tak menyadari saat telapak tangan Zhao Jian menekan dada mereka. Teknik Divine Martial Arts. Seru Zhao Jian. Ah, ternyata kata-kataku lebih lambat dari gerakanku. Ternyata kekuatan ranah Sein itu sangat mengagumkan apalagi mungkin ranah World Master seperti mertuaku. Gumamnya.
Zhao Jian teringat ada satu orang yang kabur dan ia segera menggunakan teknik meringankan tubuh lagi mengejar Sumo. Dia meninggalkan begitu saja seluruh perusuh ranah Tianzun yang tergelak di lantai dengan dada yang retak. Namun, mereka belum mati, mereka hanya tidak sanggup bergerak lagi saja. "Kemana kau Tuan Muda?" Sumo terkejut mendengar suara Zhao Jian terdengar di telinganya dan ia pun menoleh ke sampai. "Kau, bagaimana mungkin kau bisa menyusulku?" gerutunya. Padahal ia telah menggunakan teknik langkah citah yang merupakan teknik melarikan diri tercepat di kerajaan kura-kura awan dan hanya klan Su yang memilikinya. Sumo langsung melupakan keterkejutannya karena melihat ada celah untuk melakukan serangan lebih dulu karena Zhao Jian tidak menyerangnya dan Zhao Jian hanya menyelaraskan gerakan mereka saja. "Dasar utusan asing bodoh!" ejek Sumo mengayunkan pedangnya ke arah leher Zhao Jian. "Ingatlah saat kau berada di dunia bawah, katakan pada Dewa Yama bahwa yang mengirimmu ke sana adalah Sumo, ahli bela diri yang di masa depan akan menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Hahaha. Hah? Bagaimana kalau kamu saja yang mengatakan pada Dewa Yama bahwa Hakim Jian mengirimmu ke sana agar teman-temanmu tidak kesepian di sana? Hahaha." Zhao Jian tiba-tiba muncul di depan Sumo dan menggunakan teknik Divine Martial Arts yang merupakan gabungan bela diri kungfu, karate dan silat. Sumo diterbangkan sejauh 10 langkah dan dari mulutnya menyembur seteguk darah. "Ah, apakah aku terlalu brutal?" gumam Zhao Jian mendekati Sumo yang tergeletak di lantai. Zhao Jian memeriksa denyut nadinya dan ternyata masih berdenyut walaupun sangat pelan sekali sehingga ia bernapas lega, karena yang harus menghukum mereka adalah pengadilan kerajaan kura-kura awan. Dirinya saat ini masihlah tamu yang sebenarnya tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Namun, kali ini ia bisa berdalih sebagai pertahanan diri karena para penyerbu ini yang lebih dulu menyerangnya. Sepertinya pertarungan juga terjadi di luar paviliun bunga, gumam Zhao Jian ragu-ragu apakah akan melihat pertarungan itu atau tidak karena ia meninggalkan Jiang Rou bersama Gaur di kamar. "Ah, tengok sajalah. Toh, Ruer juga ranah Sein. Dia pasti dapat mengalahkan para perusuh yang hanya ranah Tianzun ini," gumamnya lagi. Zhao Jian hendak menggunakan teknik meringankan tubuh yang digabungkan dengan energi spiritual angin, tetapi tiba-tiba Fang Jianing muncul dengan ekspresi wajah terkejut. Fang Jianing telah melihat tinjuan Zhao Jian ke dada Sumo dan Sumo langsung terkapar hanya dengan satu serangan itu saja. Dia juga menyadari kalau Zhao Jian juga telah mencapai ranah Sein. Mereka datang kemari untuk menculik Nona Jiang Rou dan di luar paviliun bunga saat ini saudaraku serta Kasim Ma sedang menghadang rombongan Penatua Beastmaster yang kita temui di pelelangan tadi. Seru Fang Jianing. Zhao Jian terkejut tujuan para perusuh ini ternyata ingin menculik istrinya. Apakah mereka sudah menyadari kalau Ruer adalah putri mahkota Kekaisaran Jiang? Gumamnya berspekulasi. Episode sebelumnya. Kekacauan di Paviliun Bunga. Episode berikutnya. Kemunculan Zhao Jian. Beastmaster. Kemunculan Zhao Jian. Zhao Jian dan Fang Jianing langsung menuju halaman Paviliun Bunga. Di sana Pangeran Fang Han dan Kasim Ma sedang bertarung melawan Penatua Beastmaster dan Fang Yuan. Kasim Ma. Teriak Fang Jianing khawatir Kasim Ma akan dikalahkan oleh bis ular yang mengeluarkan energi spiritual racun. Fang Jianing juga memiliki energi spiritual racun dan saat bertarung tadi kenapa Kasim baik-baik saja ketika menolongnya, itu karena dia bisa mengkontrol siapa saja yang bisa terdampak energi spiritual racun tersebut. Kepulan asap ungu yang menutupi tubuh bis ular putih dihempaskan oleh energi spiritual angin Kasim Ma, sehingga terlihat Kasim Ma mendorong rahang bis ular putih agar tidak menelannya. Kasim Ma memiliki fisik yang kuat, gumam Zhao Jian takjub. Bantu ular putih, bis harimau. Seru Penatua Beastmaster.
Bis harimau melompat ke arah Kasim Ma, tetapi Pangeran Fang Han melompat ke arah bis harimau untuk menghadangnya. Lawanmu adalah aku. Ancam Pangeran Fang Han hendak menebasnya. Kau anggap aku ini apa, sepupu? Sahut Fang Yuan mengayunkan pedangnya, kemudian sebuah niat pedang melesat ke arah Pangeran Fang Han dan hanya dalam satu kedipan mata, niat pedang itu telah berada di hadapan Pangeran Fang Han. Dasar pengkhianat! Kutuk Pangeran Fang Han mundur beberapa langkah menghindari niat pedang tersebut. Bis ular putih melilit tubuh Kasim Ma agar tidak bisa melarikan diri sehingga bis harimau dengan mudah menerkamnya, karena saat ini kedua tangan Kasim Ma sedang menahan rahangnya. Penatua Beastmaster dan Fang Yuan yakin pertarungan ini akan menjadi kemenangan di pihak mereka. Gerakan pertama jurus pedang Dewa Mata Angin. Zhao Jian mengayunkan pedang keadilan ke arah depan. Energi pedang berbentuk bulan sabit yang terbentuk dari energi spiritual angin menghentikan langkah bis harimau. Siapa yang melakukan itu? Penatua Beastmaster terkejut, karena serangan itu mengandung aura ranah Sein, padahal hanya Pangeran Fang Han, Tuan Putri Fang Jianing dan Kasim Ma saja ranah Sein di istana saat ini. Sorotan mata Penatua Beastmaster tertuju pada sosok pria yang mengenakan jubah kekaisaran Jiang dan ia mengenali pria itu, karena pria itulah yang merebut bis anjing berbulu hitam saat di pelelangan tadi. Hakim Jian. Gumamnya. Sejak kapan ia menjadi ranah Sein? Perasaan tadi ia masih ranah Tianzun, pikirnya lagi. Ekspresi wajah Fang Yuan menjadi masam melihat kemunculan Zhao Jian. Bila dia ada di sini maka Sumo telah gagal menculik Jiang Ruo. Misi telah gagal. Apa yang akan kita lakukan, Penatua? Tanya Fang Yuan pada Penatua Beastmaster yang masih menatap tajam pada Zhao Jian. Penatua Beastmaster berpikir sesaat dan berkata, kita tidak punya pilihan lain lagi karena kita kalah jumlah. Namun, setidaknya kita harus membunuh utusan asing itu. Dia menunjuk ke arah Zhao Jian. Aku mengerti, Penatua. Sahut Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan mengayunkan pedangnya. Gerakan kedua jurus pedang meteor. Pedang di tangannya melesat ke arah Zhao Jian, hanya dalam satu kedipan mata pedang itu berada di hadapan Zhao Jian dengan ukuran 10 kali lebih besar dari bentuk aslinya. Zhao Jian terkejut dan menangkis serangan itu dengan pedang keadilan, serangan itu dibelokkan ke arah samping. Namun, tiba-tiba Fang Yuan telah menggenggam gagang pedang yang kini menjadi sangat besar itu dan menebas ke arah leher Zhao Jian. Zhao Jian menggunakan teknik Divine Martial Arts, dia menjatuhkan diri ke permukaan tanah dan energi pedang dari tebasan pedang Fang Yuan menghancurkan bagian depan paviliun bunga. Keringat dingin membasahi wajah Zhao Jian. Itu mengerikan sekali, hampir saja aku dikirim ke dunia bawah. Gumamnya sembari menekan permukaan tanah dengan ujung pedang keadilan sehingga posisinya kembali berdiri tegak dan menendang bahu Fang Yuan, yang membuat Fang Yuan terdorong beberapa langkah. Episode sebelumnya. Gaur tak mau mengalah. Episode berikutnya. Kemunculan sosok kuat lain. Kemunculan sosok kuat lain. Dia tangguh juga, dapat menahan serangan jurus pedang meteorku. Gumam Fang Yuan sembari memasang kuda-kuda bela diri. Sepertinya aku pernah melihatmu, tapi kapan, ya. Zhao Jian merasa aura yang familiar dari pemuda di depannya. Fang Yuan tersenyum masam dan teringat pada malam ia bersama Pangeran Fang Han menyamar menjadi pelayan wanita agar bisa memasuki kamar tidur Hakim Kekaisaran Jiang tersebut. Sementara itu, Penatua Beastmaster sangat murka pada Zhao Jian karena bis harimaunya dihempaskan dan menderita luka-luka. Tahan bocah itu Fang Yuan. Aku akan turun tangan melenyapkan Kasim Ma dan setelah itu giliran bocah sialan itu yang akan merasakan murkaku. Penatua Beastmaster menatap tajam ke arah Zhao Jian. Dia melesat ke arah Kasim Ma yang masih berjuang melepaskan diri dari lilitan bis ular putih.
Gawat, Qasim Ma dalam bahaya. Fang Jianing panik dan segera mengejar Penatua Beastmaster. Sepertinya tak ada cara lain lagi, keluarlah Valet. Seru Zhao Jian. Bis kupu-kupu melayang 20 meter dari permukaan tanah sehingga Penatua Beastmaster takjub melihatnya, tetapi ia segera memasang kuda-kuda bela diri karena merasa bis kupu-kupu itu akan melakukan serangan jarak jauh. Dugaannya benar-benar terjadi. Valet menembakkan benang berwarna putih yang merupakan teknik bertarungnya saat masih menjadi ulat ungu. Valet tidak menggunakan energi spiritual racun karena Penatua Beastmaster pasti kebal terhadap racun sebab ia memiliki bis ular putih yang juga memiliki energi spiritual racun. Penatua Beastmaster terkejut tiba-tiba benang putih melesat ke arahnya, padahal ia berspekulasi Valet akan menyerang dengan energi spiritual racun. Sial! Aku harus menghindari serangannya. Gumamnya mengeluarkan artefak pertahanan. Namun, artefak berbentuk tameng besi yang digunakannya menahan serangan benang putih itu malah hancur berkeping-keping. Benang itu ternyata dilapisi oleh energi spiritual angin. Berarti bis kupu-kupu itu memiliki energi spiritual ganda. Gumam Penatua Beastmaster makin takjub dengan Valet dan terlintas di benaknya ingin memiliki bis kupu-kupu tersebut. Pangeran Fang Han dan Fang Jianing akhirnya berhasil mendekati bis ular putih, sehingga bis ular putih itu terpaksa melepaskan Qasim Ma dan menjauh dari mereka. Apakah Qasim Ma baik-baik saja? Tanya Fang Jianing dengan panik dan segera menaruh kedua tangannya di punggung Qasim Ma yang terlihat pucat. Seteguk darah juga menyembur dari mulutnya. Maaf Tuan Putri Jianing. Sepertinya aku keracunan. Sahut Qasim Ma. Karena Fang Jianing memiliki energi spiritual racun maka ia bisa menetralisir racun pada orang lain. Jangan berbicara lagi, aku akan mengobatimu dan tolong jaga kami saudara Han. Tenang saja, posisi kita kini lebih menguntungkan daripada mereka. Sahut Pangeran Fang Han. Dia tidak menyangka dengan munculnya Hakim Zhao Jian, mereka kini dapat membalikkan keadaan karena yang terpojok kini adalah rombongan Penatua Beastmaster Sekte Matahari Abadi. Kemana kau melihat hei pemberontak? Zhao Jian menyerang Fang Yuan yang sedang lengah, karena ia malah menoleh ke arah Valet yang sedang melayang di udara. Sampai saat ini Zhao Jian hanya menggunakan energi spiritual angin miliknya saja, dia tidak menggunakan energi spiritual dari bisnya karena ingin melihat sejauh mana kemampuan bertarungnya hanya menggunakan kekuatan aslinya saja. Pertahanan 12 pedang gunung. Fang Yuan yang panik menancapkan pedangnya ke lantai dan tiba-tiba 12 niat pedang berjejer di depannya seperti tameng. Zhao Jian mengayunkan pedang keadilan dan hendak menebas niat pedang di depannya, tetapi ia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari langit. Zhao Jian segera mundur beberapa langkah dan lantai di depannya hancur berkeping-keping serta sebuah tombak yang merupakan artefak tingkat tinggi menancap di sana. Kenapa kalian membuat keributan di sini? Pria tua berpakaian putih tiba-tiba melayang di udara. Sorotan matanya sangat tajam seperti elang dan hanya tertuju pada Zhao Jian saja. Fang Han menyapa Penatua pertama Sekte Matahari Abadi. Pangeran Fang Han menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Penatua Beastmaster dan beberapa tuan muda telah menyerang tamu kehormatan Kerajaan Kura-Kura Awan. Pangeran Fang Han sengaja berkata jujur untuk melihat niat Penatua pertama sebenarnya, karena Penatua pertama tidak menyerang dengan melepaskan niat membunuh dan seperti berusaha memisahkan Zhao Jian dan Fang Yuan saja. Berarti dia adalah utusan asing itu. Sahut Penatua pertama Sekte Matahari Abadi sembari mengelus janggut putihnya. Zhao Jian hanya diam saja, tetapi diam-diam ia mengukur tingkat kultivasi pria tua itu dan tidak menyangka ternyata pria tua itu telah mencapai ranah Sein Puncak. Kalau Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan tidak memiliki kekangan pada Sein maka dia pasti sudah melangkah ke ranah paramita. Episode sebelumnya. Kemunculan Zhao Jian.
Episode berikutnya. Penatua pertama Sekte Matahari Abadi. Beastmaster. Penatua pertama Sekte Matahari Abadi. Penatua pertama. Bergabunglah dengan kami, Kerajaan Kura-Kura Awan akan menggadaikan Gui Dao kita pada Gui Dao asing. Seru Penatua Beastmaster agar Penatua pertama Sekte Matahari Abadi itu memihaknya. Kami menyerang mereka bukan dengan gegabah. Sebenarnya Fang Yuan telah menyelidiki ada seorang yang memiliki pengaruh besar di antara utusan itu dan kami hendak menculiknya tetapi pihak istana malah menolong mereka. Betulkah? Penatua pertama menjadi bimbang dan bingung mau mendukung pihak yang mana, kalau ia salah dalam membuat keputusan itu akan mempertaruhkan hidupnya ke depannya. Jangan dengarkan omong kosong Penatua Beastmaster, Penatua pertama. Biarkan saja Yang Mulia Raja yang akan membuat keputusan dan asal kalian tahu, kaisar mereka itu memiliki basis kultivasi ranah World Master. Sela Pangeran Fang Han. Penatua pertama tidak menyangka pihak asing yang ingin melahap Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan ternyata jauh lebih kuat dari mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak akan mendukung pihak manapun dan aku di sini untuk mencegah agar pertarungan kalian tidak merembet hingga keluar istana, karena itu akan membahayakan para penduduk." Zhao Jian mengerutkan keningnya mendengar ucapan Penatua pertama. Dia tidak menyangka pria tua ini licik sekali, hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Aura dingin tiba-tiba merembes ke seluruh halaman paviliun bunga. Air mancur yang ada di sana berubah membeku menjadi es dan sosok cantik melayang di atas paviliun bunga. Ranah Sein lainnya. Penatua pertama terkejut melihatnya. Kalau begini maka pihak Penatua Beastmaster sudah pasti akan kalah walaupun ia memiliki 2 bis yang mendukungnya karena pihak lawan juga memiliki seekor bis ranah Sein. Gumamnya. Sekarang dia tidak bisa lagi bersikap netral dan harus menyelamatkan Penatua Beastmaster beserta Tuan Muda yang terluka lainnya agar tidak dibunuh oleh utusan Gui Dao asing tersebut. Jiang Mo dan pasukan naga yang merupakan ahli bela diri yang berada di bawah kendali langsung Kaisar Jiang Long juga mendatangi paviliun bunga setelah mendengar ledakan dari arah tempat Hakim Zhao Jian dan Putri Mahkota Kekaisaran tinggal. Para ranah Tianzun itu langsung melayang di dekat Jiang Ruo sembari menghunus senjata masing-masing. Atas nama Sekte Matahari Abadi, Penatua Beastmaster dan seluruh Tuan Muda yang terlibat dalam pemberontakan ini akan diadili sesuai dengan hukum kerajaan. Seru Penatua pertama sebelum pertarungan selanjutnya dimulai. Tolong menyerahlah Penatua Beastmaster. Ini demi kebaikanmu dan mereka juga. Dia menunjuk ke arah Fang Yuan berwajah pucat karena ketakutan akan terluka parah seperti Su Yuan dan yang lainnya. Penatua Beastmaster menghela napas panjang dan mengangkat tangannya. Dia tahu maksud dari Penatua pertama itu, lebih baik diadili oleh pengadilan kerajaan Kura-Kura Awan daripada diadili oleh hukum kekaisaran Jiang yang mungkin akan mengakhiri hidupnya dan murid-muridnya. Seret mereka ke dalam penjara. Seru Pangeran Fang Han. Prajurit istana yang hidup segera membawa Penatua Beastmaster dan Fang Yuan, sedangkan yang terluka dibawa ke tempat tabib kerajaan untuk diobati. Aku kecewa denganmu sepupu, Yuan. Pangeran Fang Han berbisik pada Fang Yuan yang hanya menundukkan wajahnya saja. Semoga saja Hakim Jian tidak mengadilimu saat di Kekaisaran Jiang nanti. Katanya lagi sedih yang menjadi dalang kekacauan ini ternyata anggota keluarga Fang-nya sendiri. Pangeran Fang Han mendekati Zhao Jian yang hanya menonton prajurit istana membawa para pemberontak. Dia tidak mau ikut campur dalam kasus ini karena saat ini Kerajaan Kura-Kura Awan masihlah negara merdeka yang tidak tunduk dengan Kekaisaran Jiang, sehingga ia tidak memiliki hak campur tangan dalam kasus ini. Maafkan kami Tuan Jian. Kami tidak dapat memberikan keamanan yang memadai sehingga itu hampir melukai kalian. Seru Pangeran Fang Han sembari menangkupkan tinju dan menundukkan wajahnya.
Kalau kerajaan kura-kura awan nantinya menjadi bagian dari Kekaisaran Jiang, Anda dapat menghukumku. Zhao Jian mengangkat tangannya dan berkata, lupakan saja Pangeran Han. Dalam dunia bela diri hal seperti ini sudah biasa terjadi. Sekarang yang kutakutkan adalah faksi militer di Kekaisaran Jiang. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mereka melakukan invasi ke sini yang mengakibatkan jatuh korban jiwa yang tak terbayangkan. Zhao Jian yakin pihak militer dan para bangsawan tidak menyukai dirinya, apalagi kini ia telah menjadi menantu kaisar, maka kebencian mereka terhadap dirinya pasti sudah mencapai ambang batas dan akan segera meledak. Oh, masalah itu. Yang Mulia Raja telah mengirim pesan dan memintaku membawa Tuan Jian ke tempat beliau. Besok kita akan ke sana, tetapi siapa sangka tiba-tiba Penatua Beastmaster malah melakukan serangan secara tiba-tiba. Sahut Pangeran Fang Han tersenyum masam sembari sesekali melirik Jiang Ruo. Pangeran Fang Han masih memendam perasaan pada gadis cantik yang ternyata istri pemuda tampan di hadapannya itu. Kini ia hanya bisa berharap suatu hari nanti Zhao Jian cepat mati sehingga Jiang Ruo menjadi janda kembang dan saat itulah kumbang tampan sepertinya akan hinggap menggantikan posisi Zhao Jian. Kalau begitu, aku akan istirahat dulu. Seru Zhao Jian sehingga memudarkan lamunan Pangeran Fang Han. Gaur tadi terluka, sekalian aku ingin memeriksanya juga. Gaur. Pangeran Fang Han kebingungan karena ia tidak pernah mendengar nama itu. Zhao Jian tersenyum dan berkata, Gaur adalah nama bis anjing berbulu hitam. Pangeran Fang Han hanya tersenyum mendengarnya, padahal ia mengira Zhao Jian telah mendapatkan wanita lain di kerajaan kura-kura awan ini. Jiang Ruo menyuruh pasukan naga kembali ke tempat istirahat mereka dan tidak mencampuri masalah yang dihadapi oleh kerajaan kura-kura awan kecuali mereka diserang secara tiba-tiba atau keadaan darurat lainnya. Jiang Ruo kemudian kembali ke kamar dan merebahkan tubuhnya di sebelah Gaur yang masih tak sadarkan diri walaupun telah diberikan pil penyembuhan olehnya. Ah, aku tidak sengaja menghancurkan pintunya tadi. Zhao Jian tersenyum masam ketika memasuki kamar. Gaur sedang pingsan maka Jian Gege yang akan berjaga di pintu. Sahut Jiang Ruo dengan ekspresi wajah datar. Apa? Hakim sepertiku berjaga di pintu Ruer. Apa kata dunia nantinya? Zhao Jian menyilangkan kedua tangannya tanda menolak seruan Jiang Ruo. Apakah Jian Gege tidak masalah kalau istrimu dipandangi lelaki lain saat tidur? Sahut Jiang Ruo sembari menarik selimut menutupi tubuhnya. Padahal aku masih ingin ronde berikutnya hingga pagi, sepertinya aku bermeditasi saja di dekat pintu. Zhao Jian berpura-pura sedih dan segera duduk bersila. Padahal yang memohon-mohon agar segera berhenti tadi, siapa ya? Canda Jiang Ruo sehingga ekspresi wajah Zhao Jian menjadi masam, dan ia teringat kejadian beberapa saat yang lalu, kalau bukan karena valet mengalirkan energi spiritualnya mungkin dirinya akan mati dalam kenikmatan yang kabar itu akan mengguncang dunia. Episode sebelumnya. Kemunculan sosok kuat lain. Episode berikutnya. Gaur mengira akan menjadi peliharaan Jiang Ruo. Beastmaster. Gaur mengira akan menjadi peliharaan Jiang Ruo. Pangeran Fang Han dan Fang Jianing mendatangi kamar yang dihuni oleh Zhao Jian dan Jiang Ruo keesokan paginya. Keduanya terkejut melihat Zhao Jian duduk bersila di pintu masuk kamar. Apakah bis milik Hakim Jian sudah sembuh? Sapa Pangeran Fang Han sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Zhao Jian membuka matanya dan tersenyum hangat sembari menangkupkan tinju juga. Aku rasa Gaur sudah pulih sepenuhnya karena pil penyembuhan yang diberikan istriku pastilah pil berkualitas tinggi, sahutnya. Pangeran Fang Han semakin yakin kalau Jiang Ruo itu berasal dari keluarga bangsawan berpengaruh besar di Kekaisaran Jiang, karena hanya pihak-pihak seperti itu yang sanggup membeli pil berkualitas tinggi yang tentunya hanya dapat dibuat oleh Grandmaster Alchemist.
Zhao Jian hendak membangunkan Jiang Ruo tetapi ternyata gadis tercantik di kekaisaran Jiang itu telah berdiri di sebelahnya, menatapnya dengan tatapan dingin. Zhao Jian kebingungan dengan sikap Jiang Ruo tersebut, tetapi saat ia membayangkan apa yang terjadi tadi malam Zhao Jian merasa istrinya itu seperti cerita dongeng siluman rubah yang membuat mangsa laki-laki tewas dalam kenikmatan. "Apakah kau sudah sembuh, Gaur?" Zhao Jian bertanya pada bis anjing berbulu hitam yang menggoyang-goyangkan ekornya berjalan di belakang Jiang Ruo, seolah-olah dirinya adalah peliharaan Jiang Ruo. "Aku sudah sembuh, Tuan Jian. Mulai sekarang aku akan bekerja keras menjaga nona muda Ruo karena indera penciumanku sangat tajam, aku bisa merasakan niat membunuh dari seseorang dari jarak yang jauh," sahut Gaur dengan bangga. Zhao Jian mengerutkan keningnya dan menduga Gaur telah salah mengira dirinya akan dijadikan sebagai penjaga Jiang Ruo. "Gaur, siapa yang bilang kau akan menjadi pengawal Ruoer? Kau justru akan menjadi rekan penyidikku sebagai hakim pengadilan kekaisaran Jiang," sela Zhao Jian. Mendengar panggilan Ruoer dari Zhao Jian, Pangeran Fang Han merasa hatinya perih karena cemburu gadis yang pertama kalinya membuat jatuh cinta itu adalah istri orang lain. Dia hanya tersenyum masam sembari melirik Jiang Ruo yang hanya tersenyum pada saudarinya saja tanpa menoleh ke arahnya. Kan sama saja Tuan Jian. Kalian itu suami istri yang secara otomatis akan tinggal bersama," sahut Gaur dengan ekspresi wajah bingung. Ekornya masih bergoyang-goyang semakin kencang. Zhao Jian berdeham dan berkata, "Setelah kita kembali ke kekaisaran Jiang nanti, maka kita akan jarang bertemu dengan Ruoer sebab kami itu berada di kelas berbeda saat di sekte." Nanti kau akan mengerti saat kita kembali." Zhao Jian tidak menjelaskan secara terperinci mengenai sekte pedang abadi serta mengenai 7 puncak yang ada di sana, yang di mana setiap puncaknya mengajarkan teknik bela diri yang berbeda atau memiliki teknik khusus setiap puncaknya. Padahal aku lebih suka bersama nona muda Ruo." Gaur tertunduk lesu. Zhao Jian mengerutkan keningnya, padahal biasanya bis betina lebih menyukai tuan laki-laki apalagi laki-laki itu tampan. "Sepertinya aku harus mencari gulungan bela diri jurus pesona seperti laki-laki jelek bernama Lu Xiaoran itu," pikir Zhao Jian teringat dengan pemuda dari planet bumi yang memiliki sistem surgawi tersebut. Dia itu adalah pemuda biasa-biasa saja yang tiba-tiba dipindahkan oleh Dewa Iseng saat pemuda itu tawuran antar pelajar. Keberuntungan sangat mulus sekali sampai Jiang Ruo terpesona dengan ketampanannya. Untung saja saat ia berurusan dengan Zhao Jian dia berakhir dengan langkah sial yang memaksanya harus melarikan diri serta basis kultivasinya terpaksa turun ke ranah spirit karena gagal melaksanakan misi dari sistem surgawi. "Hakim Jian, kenapa Anda melamun? Kita akan pergi ke wilayah selatan bertemu dengan raja kami," seru Pangeran Fang Han membuyarkan lamunan Zhao Jian. "Babang tampan kembali lagi. Tetapi maaf ya update pertama sedikit dulu karena saya harus membuka lagi catatan mengenai novel ini. Saya takut nanti ada alur yang kelupaan mengingat update tiap bulannya cuma sekitar 5 bab saja. Intinya terima kasih yang tetap setia membaca perjalanan Babang Hakim Tampan Penegak Keadilan Zhao Jian." Episode sebelumnya. Penatua pertama Sekte Matahari Abadi. Episode berikutnya. Raja Fang Zihao.